Halo, sahabat-sahabatku, selamat datang di Story Rahmat. Hari ini, kita akan membahas sebuah kisah yang penuh dengan inspirasi, keteguhan, dan strategi kepemimpinan yang luar biasa. Kisah ini berasal dari seorang pemimpin besar dalam sejarah Islam, yaitu Sultan Mehmed, atau yang lebih dikenal dengan julukan Al-Fatih, Sang Penakluk. Ya, kita akan membahas tentang penaklukan Konstantinopel, sebuah peristiwa bersejarah yang mengubah peta dunia dan memberikan banyak pelajaran berharga bagi kita semua. Sultan Mehmed lahir pada 30 Maret 1432 di Edirne, Turki. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan dan ketekunan yang luar biasa. Ayahnya Sultan Murad adalah seorang pemimpin yang bijaksana dan menyadari potensi besar yang dimiliki oleh putranya. Oleh karena itu, Mehmed kecil dididik dengan sangat serius. Ia belajar ilmu agama, strategi perang, sains, matematika, dan bahasa asing. Bahkan, ia menguasai 6 bahasa pada usia muda. Ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan dalam membentuk seorang pemimpin. Salah satu guru yang paling berpengaruh dalam hidup Mehmed adalah Syekh A'aq Syamsuddin, seorang ulama dan ilmuwan terkemuka. Syekh A'aq tidak hanya mengajarkan Mehmed ilmu agama, tetapi juga menanamkan keyakinan bahwa suatu hari nanti Mehmed akan menjadi pemimpin yang menaklukkan Konstantinopel, seperti yang dijanjikan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan seorang pemimpin yang baik, tentara yang baik, dan rakyat yang baik. Keyakinan inilah yang membakar semangat Mehmed untuk mewujudkan mimpi besar tersebut. Konstantinopel, yang sekarang dikenal sebagai Istanbul, adalah kota yang sangat strategis. Kota ini menjadi pusat peradaban Romawi Timur, Bizantium, dan dianggap sebagai benteng yang tidak mungkin ditembus. Dikelilingi oleh tembok setinggi 12 meter dan tebal 5 meter, yang dikenal sebagai Tembok Theodosian. Konstantinopel telah bertahan dari berbagai serangan selama lebih dari 1000 tahun. Selain itu, Konstantinopel juga memiliki sistem pertahanan laut yang kuat. Rantai besar dipasang di Selat Golden Horn untuk mencegah kapal musuh memasuki pelabuhan. Pasukan Bizantium, dipimpin oleh Kaisar Konstantin, juga memiliki semangat juang yang tinggi untuk mempertahankan kota mereka. Namun Mehmed tidak gentar. Ia memiliki visi yang jelas dan tekad yang kuat. Ia mempersiapkan segala sesuatu dengan sangat matang. Salah satu persiapan terbesarnya adalah pembangunan benteng Rumeli Hisari di sisi Eropa Selat Bosporus. Benteng ini berfungsi untuk mengontrol lalu lintas kapal yang melewati selat dan memutus pasokan logistik ke Konstantinopel. Selain itu, Mehmed juga memerintahkan pembuatan meriam raksasa yang disebut Basilika. Meriam ini dirancang oleh seorang insinyur Hungaria bernama Orban dan mampu menembakkan bola-bola besi seberat 600 kg ke jarak yang sangat jauh. Ini adalah teknologi militer tercanggih pada masanya dan menjadi senjata utama dalam pengepungan Konstantinopel. Meskipun Mehmed telah mempersiapkan segalanya dengan matang, pengepungan Konstantinopel bukanlah hal yang mudah. Ia menghadapi beberapa tantangan besar. 1. Kegagalan awal serangan. Pada awal pengepungan, serangan pasukan Utsmaniyah seringkali gagal menembus tembok Konstantinopel. Meriam Basilika, meskipun dahsyat, membutuhkan waktu lama untuk diisi ulang dan seringkali mengalami kerusakan. Selain itu, pasukan Bizantium berhasil memperbaiki kerusakan tembok dengan cepat setiap kali tembok itu hancur. 2 blokade laut yang gagal. Mehmed mencoba memblokade Konstantinopel dari laut, tetapi armada Utsmaniyah sempat terhalang oleh rantai besar di Golden Horn. Kapal-kapal Utsmaniyah tidak bisa memasuki pelabuhan, dan ini menjadi masalah besar karena pasokan logistik ke kota tidak sepenuhnya terputus. 3. Serangan balik dari pasukan sekutu Bizantium. Beberapa negara Eropa, seperti Venesia dan Genoa, mengirim bantuan kepada Bizantium. Mereka mengirim pasukan dan kapal perang untuk membantu mempertahankan Konstantinopel.
Ini membuat situasi semakin sulit bagi Mehmet dan pasukannya. Di tengah tantangan yang begitu besar, Mehmet menunjukkan kecerdasan dan ketegasannya sebagai seorang pemimpin. Ia mengambil beberapa keputusan kritis yang akhirnya mengubah jalannya pengepungan. 1. Memindahkan kapal melalui darat. Salah satu keputusan paling brilian Mehmet adalah memindahkan kapal-kapal Utsmaniyah dari Selat Bosporus ke Golden Horn dengan cara menariknya melalui darat. Ia memerintahkan pembuatan rel kayu dan menggunakan ribuan orang serta lembu untuk menarik 72 kapal perang melewati bukit semalaman. Pagi harinya, kapal-kapal itu sudah berada di Golden Horn, mengejutkan pasukan Bizantium dan mematahkan blokade laut mereka. 2. Menggunakan psikologi perang. Mehmet juga menggunakan taktik psikologi perang untuk melemahkan semangat pasukan Bizantium. Ia memerintahkan pembangunan menara pengepungan raksasa yang dilapisi kulit basah untuk mencegah api. Menara ini digunakan untuk menakut-nakuti musuh dan memberikan tekanan psikologis. 3. Serangan terakhir yang terkoordinasi. Pada 29 Mei 1453, Mehmet memerintahkan serangan terakhir yang terkoordinasi dengan baik. Ia membagi pasukannya menjadi 3 gelombang. Pertama, pasukan infanteri ringan. Kedua, pasukan Anatolia. Dan ketiga, pasukan elit Janissary. Serangan ini dilakukan siang dan malam tanpa henti, hingga akhirnya tembok kota berhasil ditembus. Setelah berhasil menaklukkan Konstantinopel, Mehmet menunjukkan sikap yang sangat bijaksana. Ia memasuki kota dengan penuh khidmat dan memerintahkan agar tidak ada pembunuhan atau perusakan yang tidak perlu. Ia bahkan memberikan perlindungan kepada penduduk kota dan mempersilakan mereka untuk tetap tinggal dengan aman. Salah satu keputusan penting Mehmet adalah mengubah gereja Hagia Sophia menjadi masjid. Namun, ia tidak menghancurkan gereja tersebut. Sebaliknya, ia mempertahankan arsitektur megahnya dan menambahkan unsur-unsur Islam. Ini menunjukkan sikap toleransi dan penghargaan terhadap warisan budaya. Mehmet juga membawa banyak pembaruan di Konstantinopel. Ia membangun sekolah, perpustakaan, rumah sakit, dan pasar. Kota ini menjadi pusat peradaban Islam yang maju dan makmur. Mehmet bahkan mengundang ilmuwan, seniman, dan arsitek dari seluruh dunia untuk berkontribusi dalam pembangunan kota. Kisah Sultan Mehmet Al-Fatih memberikan banyak pelajaran berharga bagi kita, terutama dalam hal kepemimpinan. Berikut beberapa poin yang bisa kita ambil. 1. Visi yang jelas dan keyakinan yang kuat. 2. Persiapan yang matang. 3. Inovasi dan kreativitas. 4. Kepemimpinan yang melibatkan rakyat. 5. Keteguhan hati dan pantang menyerah. Sahabat-sahabatku, kisah Sultan Mehmet Al-Fatih dan penaklukan Konstantinopel adalah bukti bahwa dengan visi yang jelas, persiapan yang matang, dan keteguhan hati, kita bisa mencapai hal-hal yang terlihat mustahil. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua untuk menjadi pemimpin yang lebih baik, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun masyarakat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel ini agar kita bisa terus belajar bersama dari kisah-kisah inspiratif seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam inspirasi